Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Beteng Ateh, Kabupaten Nagan Raya, Aceh mencapai kondisi terparah. Akses jalan utama dari Nagan Raya menuju Beteng Ateh terputus total. Jalur alternatif dari Aceh Tengah menuju Beteng pun kini belum dapat dilalui. Beginilah kondisi terkini titik terparah di kawasan Beteng Ateh. Material longsor dan luapan banjir menutupi seluruh badan jalan, membuat kendaraan sama sekali tidak bisa melintas. Jembatan penghubung lintas Nagan Raya menuju Kecamatan Beteng Ateh terputus dihantam arus banjir. Situasi serupa juga terjadi di jalur Aceh Tengah ke Beteng yang hingga kini masih tertutup total akibat timbunan tanah dan pohon tumbang. Wakil Ketua DPRK Nagan Raya turun langsung ke lokasi terdampak. Selain meninjau kerusakan infrastruktur, ia juga menyerahkan bantuan sembako untuk warga yang terisolir. Kita perbarui perkembangan terbaru dari banjir yang melanda Aceh, Saudara. Sudah bergabung bersama kami, jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Syahril Nafedi, Banda Aceh. Selamat siang Rizka, bagaimana penanganan korban banjir di Aceh, terutama untuk akses yang terputus akibat banjir? Dan juga saudara, benar sekali memang ini hampir sudah beberapa hari belakangan ini banjir ini menggenangi hampir di seluruh wilayah Aceh dan juga tentunya tadi seperti dikatakan bahwa memang akses jalan ini sempat terputus dan jalan yang terputus ini merupakan jalan lintas nasional. Tadi kita bicara terkait dengan jalan dari Pidi, dari Aceh Besar Pidi kemudian menuju ke Aceh Tamiang ini memang lumpuh total untuk jalur daratnya karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 3 begitu. Dan juga ada beberapa jembatan nasional yang memang ini putus begitu. Kemudian kita ke arah barat selatan ini juga di Betong memang ada jembatan yang juga ikut putus dihantam banjir. Kemudian juga untuk penyaluran bantuan saat ini memang yang difokuskan oleh pemerintah Aceh memang terkait dengan proses evakuasi dan juga penyaluran logistik begitu. Kemudian untuk penyaluran bantuan ini bisa dikatakan cukup lambat karena terhambat begitu mengingat memang kondisi jalan yang tidak bisa dilalui, sementara juga untuk penyaluran bantuan ini tidak bisa diakses karena memang jaringan di sini juga ikut lumpuh begitu. Untuk jaringan seluler, kemudian juga untuk listrik ini sudah padam dalam beberapa hari. Kemudian juga ini merupakan salah satu kendala utama begitu. Selain dari arus listrik, arus lalu lintas tadi maksud kami. Kemudian untuk distribusi informasi ini juga menjadi salah satu hal yang sulit untuk didapatkan karena memang untuk pendataan begitu, untuk penyaluran logistik hingga kondisi terkini, bahkan untuk update-annya kami juga menerima informasi lumayan sulit begitu karena memang ada beberapa daerah yang terisolir yang tidak bisa diakses seperti contohnya di Biren ada suatu kecamatan yang memang ada salah satu jembatan penghubung antar kecamatan ini yang putus begitu sehingga memang untuk penyaluran bantuan ini tidak bisa disalurkan begitu. Jadi benar-benar desa ini terisolir. Kemudian di Aceh Tengah juga akibat banjir dan longsor ini penyaluran bantuan tidak bisa disalurkan dan juga untuk proses evakuasi ini tergolong sulit untuk dilakukan sementara juga karena listrik dan juga seluler yang belum pulih begitu. Dewa. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rizka Devi langsung dari Banda Aceh. Selamat bertugas kembali.